Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, apa kabar nih bosku? Semoga kalian sehat-sehat semua dan dimudahkan rezekinya. Nah, di kesempatan kali ini gue mau bahas tentang motor dari kawan subscriber gue nih, dari sahabat subscriber yang gagal bore up. Jadi sebelumnya gue mau ngopi dulu ya, biar nggak salah paham. Nah, singkat cerita, si Jupiter ini dia udah melakukan bore up dengan biaya yang lumayan lah, namun hasil lebih maksimal daripada motor apa sih sebelum di bore up. Hasilnya lebih maksimal, jadi setelah di bore up motor malah jadi nggak karuan gitu loh. Jadi dia ngontak saya melalui komentar di YouTube, lalu lanjut ke WhatsApp. Nah, di situ dia datang langsung ke bengkel. Jadi asli owner ini dia dari Indramayu. Jadi dia ini pasrahkan ke saya agar tetap di bore up, namun hasil lebih maksimal. Nah, jadi kesimpulannya gini bosku, buat kalian yang hobinya bore up, mungkin saya juga bukan mekanik yang handal ya, saya juga bukan suhu atau bukan guru, anggap aja saya tukang peyem lah, ya nggak bosku. Namun perlu diperhatikan buat bengkel-bengkel lain juga. Jadi semisal sekiranya belum ada ilmu buat bore up, jangan sampai melakukan hal itu karena kasihan. Jadi kita udah buang-buang uang banyak namun hasil kurang maksimal. Mending standar aja, di servis seperti biasa. Jadi nggak usah neko-neko. Nah, jadi lebih lanjutnya kita intip dulu nih barang-barangnya dulu nih, apa aja. Jadi apa sih, kalian yang kurang jelas silakan komentar atau WhatsApp saya langsung. Nanti saya jelaskan kalau ownernya datang, biar lebih jelas, biar nggak ada dusta di antara kita. Saya record nanti ownernya, biar dia sendiri yang menceritakan tentang bagaimana bore up dia sebelum kesini. Bahkan saya juga tahu bengkel itu bengkel lumayan besar. Tapi di sini kalian misalkan kejadian seperti ini nggak bisa menyalahkan bengkel. Kenapa seperti itu? Nah, jadi kalian sebelumnya kan mempercayai bengkel itu. Nah, jadi yang salah kalian sendiri karena udah mempercayai bengkel itu. Nah, namun kesalahan bengkel yang seperti tadi saya bilang. Nah, intinya buat yang bore up atau lain-lain, hati-hatilah. Dan perlu ditegaskan lagi nih, sekali lagi, di sini saya bukan guru, bukan suhu, bukan ahlinya juga. Jadi kadang saya bilang suhu, bilang ahli, bukan. Maaf bosku, saya tukang peyem, paling bisa cuma nih ngedorin ini nih baut. Masih belajar, saya juga belajar. Tapi untuk konsultasi saya insya Allah terbuka kok. Kenapa saya menyuruh komentar lalu WA? Karena kalau di depan kamera jujur aja tua grogi, jadi lanjut komentar aja ya. Ntar owner dari motor ini ntar gue liput biar kalian tahu awal mulanya. Oke, kameramen di sini nih, kita liput barangnya. Jadi di sini gue di videoin sama ponakan gue di belajar. Iya, Mak. Nih, sini gue mau menggunakan piston film ukuran 54,5. Gua biasa menggunakan produk film. Biasanya gua TKRJ, cuman barangnya langka sekarang. Nah, sini ada film ukuran 54,5. Ini pen 13. Ini ada seal klep. Nah, ini noken as gua custom. Nah, coba kameramen kesini lihat. Nah, jadi banyak yang bertanya juga nih masalah noken as. Kenapa kalau bikin noken as suruh saya kirim head? Kalau sejenis Pega ZR atau Mio saya ada headnya. Paling nanti kalau saya masang bisa saya atur. Nah, jadi kalau ibaratnya cuman kopi-kopi, saya sanggup kok ngopi noken sehari 1000.
Nah jadi kalau ibaratnya kilometer itu biar semua durasi atau apanya pas. Ibaratnya kalau si bos beli langsung asal pasang, nyatanya hasilnya kurang maksimal, kan merugikan sesama bosku. Jadi makanya setiap pembikinan noken saya minta wajib head biar saya ukur di sini, jadi tinggal PNP. Nah, jadi ini noken udah custom, ini dari bahan mentah. Nah di sini yang perlu perhatikan, ini saya di harden ya bosku. Sebelum saya bubut saya harden dulu, jadi biar lebih keras. Nah pasti bingung kan, kalau di sini nggak ada mesin noken. Tenang, saya bubutnya di bengkel bubut, saya yang bubut sendiri. Tapi saya juga belajar sih. Nah untuk per, ini bawaan motor ini pakai per TDR, mau saya ganti pakai per Tiger seperti biasa, kan ada di video sebelumnya. Apa lagi ya, udah sisanya tinggal saya bongkar. Mungkin nanti video saya singkat, jadi untuk bongkar saya bongkar dulu, cuman nggak saya videoin karena kan sebelumnya ada tuh video bongkar. Jadi kesimpulannya dari video ini, buat kalian yang mau board up spek mesin motor, harap hati-hati. Kenapa demikian? Karena dari board up sendiri memerlukan uang yang lumayan, kan sayang kalau dibuang-buang. Silakan yang mau bertanya silakan komentar atau WA saya langsung. Soalnya takutnya saya jelasin kurang jelas, soalnya kalau di kamera aduh saya nggak biasa, biasanya depan janda kalah kaku. Oke bosku, untuk lebih lanjut nanti kita lanjut bongkar ya. Kita lihat seperti apa hasil board upan bengkel yang hits gitu loh, kata orang-orang. Oke bosku, sekian dulu. Ini coba lihat ya. Nah oke bosku, ini mau buat tes suaranya dulu ya. Jadi ntar suara sebelum dan sesudahnya nanti agak sedikit susah sih nyalainnya kalau sekarang. Gas kurang perhatikan, jadi sebelum gua garap mesti tarik gasnya. Intinya kita nggak usah berharap lari sekian cc dulu, yang penting motor enak. Nah gitu. Nah oke, jadi gua mau lanjut bongkar, nggak usah divideoin lah bongkarnya, ntar sesudah bongkar semua baru gua videoin seperti apa dalamannya biar kalian tahu. Jadi kalau kalian rekam durasinya terlalu panjang. Oke bosku, jangan lupa di komentar. Jadi di sini udah gua bongkar nih. Nah di sini gua bahas ke bagian kopling. Memang yang punya udah bilang nih, di bagian ini dulu waktu pemasangan itu di ini di gerinda nih di sini nih sama mekanik sebelumnya. Padahal saya udah berkali-kali masang model TDR ini nggak ada hambatan, kampas PNP langsung pas. Tapi ini di gerinda nih, jadi goblok. Cuman nggak masalah kali mau diganti. Yang paling bermasalah di sini nih, diusahakan buat yang menggunakan kopling 3ZR Jupiter Z New ini menurut saya ya ya kalau ada masukan lain dari bengkel lain ya nggak masalah. Kalau di sini dikopongin itu tenaganya kurang, lagi tenaga atas pasti loyo.
Kalau makanya saya selalu bikin paling ringan itu 800 atau 1000 gram ya, 1 kilo dibikin buat dasar. Ini dalamnya udah dipopongin dan dilas, itu udah dijamin atas nggak bakal lari. Itu kalau menurut saya. Kalau yang ada preferensi lain ya nggak masalah. Makanya nanti saya mau tanya dulu orangnya maunya gimana, mau sekalian maksimal atau yang ada dimaksimalkan. Tapi kalau pengen maksimal ya harus dirubah. Dan untuk bearingnya aja ini udah lumayan goblak karena tumpuan utama kalau motor sejenis ini harus center, dan bagian bearing juga harus baik, jangan goblak, jangan goyang. Ini bagian kopling. Untuk pemakaian oli nanti kapan-kapan gua bahas karena banyak yang nanya, apa sih Bang atau Mas, oli yang bagus apa sih ya? Nanti itu saya jelaskan, saya buat videonya, saya jelaskan oli ini dan oli itu, peruntukannya dan kegunaannya untuk apa. Di sini ada head. Ini head ini udah di squeeze nih. Ini headnya nih. Ini head udah di squeeze 3,5 dan seher bekasnya NPP, dan noken ini sedikit kegerus nih. Nah, jadi seperti itu aja dulu kejelasannya. Nanti paling detailnya kalau spare partnya udah jadi baru kita bikin video detailnya. Jadi untuk info lain silakan komentar bosku atau WA saya langsung. Nah, makanya buat bos-bosku nih sekalian dipelajari. Yang intinya saya bukan di sini bukan yang paling terpintar, bukan yang paling bagus. Masih banyak yang lebih bagus, yang lebih pintar di luar sana. Tapi kalau garap motor ibaratnya kita harus hati-hatilah. Jangan sampai modal 2 kali. Iya kalau rasanya enak. Kan kalau kurang nyaman si bos tahulah rasanya. Oke bosku, jadi sekian dulu. Nanti biar detail kan saya upload aja video yang kalau udah prepare, karena pasti ramai nih ganti boring dan lain. Takutnya yang punya mau di stroke up sekalian ya, nggak, biar jos sekalian. Oke bosku, jadi nanti gua bahas-bahas selanjutnya. Dan mohon maaf bila nggak gue edit nih, biar langsung aja. Jadi kalau ada salah-salah kata mohon maaf bosku.